Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai hukum Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara muatan listrik. Yuk kita pelajari bersama dengan cara yang lebih seru. Pernahkah kalian melihat penggaris plastik yang digosok ke rambut bisa menarik potongan kertas? Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, peristiwa apa sih yang berkaitan dengan gaya listrik yang dijelaskan dengan hukum Coulomb? Nah, untuk memahami bagaimana hukum Coulomb, mari kita mulai dengan fenomena sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jarak memengaruhi gaya listriknya? Pertanyaan yang bagus. Nah, mari kita simak penjelasan materi mengenai hukum Coulomb berikut. Nah, dari percobaan sederhana tadi muncul pertanyaan penting tentang bagaimana muatan listrik dapat saling berinteraksi. Muatan listrik terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dasar muatan listrik. Di mana hukum Coulomb itu menyatakan bahwa gaya listrik antar dua muatan sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Setelah memahami interaksi antar muatan, sekarang kita akan melihat bagaimana besar gaya listrik dapat dihitung menggunakan rumus hukum Coulomb. Di mana semakin besar nilai muatan listrik, maka semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan. Coba kita perhatikan bagaimana panah gaya yang menjadi lebih besar saat muatannya diperbesar. Mari kita lihat bagaimana perubahan besar muatan yang mempengaruhi gaya listrik yang dihasilkan. Selain besar muatan, ternyata jarak antar muatan juga mempengaruhi kuat lemahnya gaya Coulomb. Ini menunjukkan bahwa hubungan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Contohnya di generator Van de Graaff ini, rambut tegak kalau muatan positif saling tolak-menolak. Jadi ingat ya, hukum Coulomb itu menjelaskan bagaimana gaya antar muatan yang dipengaruhi oleh besar muatannya dan jaraknya. Sekarang coba kerjakan contoh soal berikut ya. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apa yang terjadi jika jarak antar muatan diperbesar? Tulis di jawaban kalian di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar ya, dan terus eksplorasi ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa.